Bab 014. Kenapa Bang kok mukanya jutek begitu? Tanya Clara sambil menatap wajah kesal Brian. Gak apa-apa, tadi pagi dia juga nyamperin kamu kan? Iya, tadi itu adek minta tolong sama dia, selama adek cuti, kalau misalnya ada kerjaan yang mendesak, tolong dia yang ngerjain, gitu, jelas Clara. Oh, jawab Brian singkat. Ih kenapa gitu sih mukanya? Abang cemburu ya? Hahaha, Clara menertawakan Brian dengan perasaan puas. Kenapa adek malah tertawa? Karena ternyata abang bisa cemburu juga ya? Alhamdulillah berarti abang takut kehilangan adek. Clara merasa senang, berbeda dengan Brian yang sedang dongkol. Brian tak menjawab apapun. Udah, gak usah dibahas lagi deh, kata Clara sambil mengelus lengan Brian. Kita jadi ke supermarket gak nih? Tanya Brian. Iya, sampai lupa. Gak usah deh bang, kan kita mau ninggalin rumah selama 5 hari, ucap Clara. Oke, kita singgah makan di luar aja ya kalau gitu, Brian. Boleh bang, jawab Clara. 15 menit kemudian, Brian menghentikan mobilnya di sebuah kafe, dan Brian pun turun dari mobil, tanpa bertanya apapun, Clara juga keluar mengikuti Brian. Ini kan mobil si Robbie. Mereka pun masuk ke dalam kafe, memilih tempat duduk. Di sini aja bang, kata Clara yang memilih meja bagian depan. Brian melihat sekeliling, matanya mencari-cari di mana Robbie berada dan dia mendapati Robbie duduk di meja bagian pojok, bersama Ranti, terlihat mereka bicara sangat serius, namun sesekali tertawa. Entah apa yang mereka bicarakan. Baguslah semoga kalian cepat jadian ya, gumam Brian saat melihat Robbie dan Ranti bercengkrama. Setelah memesan makanan dan minuman, 20 menit kemudian, pesanan mereka datang. Dan mereka segera menghabiskan makanan karena mengejar waktu yang sudah mendekati maghrib. Bang, ayo cepetan, udah mau maghrib, kata Clara. Brian berjalan menuju kasir, hendak membayar, sementara Clara langsung menuju parkiran, menunggu Brian. Saat Brian berada di kasir, Ranti melihatnya. Bang Rob, itu Pak Brian kan? Tunjuk Ranti ke arah Brian berada. Mana? Tanya Robbie. Itu loh, Robbie pun menoleh ke arah yang Ranti maksud. Iya, sama siapa dia? Sendiri aja, Robbie penasaran. Kayaknya iya deh bang, sendiri, jawab Ranti. Bang, ada yang mau aku tanya deh, sambung Ranti lagi. Apaan? Pak Brian itu orangnya tertutup ya, terus aku heran deh kenapa dia sama aku jutek banget ya. Padahal abang pernah bilang kan ke aku kalau dia begitu palingan cuma beberapa hari aja, tapi nyatanya sampai hari ini, udah hampir sebulan aku kerja bareng dia, tapi masih saja begitu, apa mungkin dia itu gay ya bang? Tanya Ranti panjang lebar, dia sudah tidak tahan lagi ingin menanyakan hal yang membuatnya penasaran sejak tadi. Karena sedang berdua dengan Robbie di luar kantor, inilah kesempatan, pikirnya. Hahaha. Apa kamu bilang gay? Robbie tertawa lepas. Iya bang, dia itu kalau bicara sama aku gak pernah dikit pun melirik aku yang cantik ini, aneh kan? Jelas Ranti lagi. Dia bukan gay kok, dan udah punya istri juga, jelas Robbie sambil menikmati minumannya. Jadi bener wanita yang menunggu di ruangannya waktu kita meeting itu istrinya. Wah selera Pak Brian sungguh. Ranti mulai lagi merendahkan Clara. Iya itu istrinya, tapi sebenarnya pernikahan mereka cuma kesalahpahaman, jawab Robbie. Maksudnya bang, Ranti tak paham maksud Robbie. Terlalu panjang untuk diceritakan, tapi sepertinya Brian udah mulai cinta sama istrinya, jelas Robbie. Jadi mereka menikah bukan karena keinginan mereka. Tanya Ranti lagi. Bisa dibilang begitulah, Robbie. Wah, masih ada kesempatan nih, gumam Ranti dan tersenyum sinis. Kenapa kamu senyum? Kamu tertarik ya sama Brian? Robbie to the point. Hahaha, enggak lah bang, masa sih aku suka sama suami orang, jawab Ranti mengelak. Ya,
Siapa tahu kan? Jawab Robbie sambil mengangkat bahunya. Sesampainya di rumah, Clara bergegas membersihkan diri untuk persiapan sholat maghrib, begitu juga dengan Brian, dan mereka pun sholat berjamaah seperti biasanya. Setelah selesai sholat, Clara yang sejak tadi siang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa suaminya tiba-tiba mengajaknya untuk berangkat ke Jogja. "Bang, kamu udah pesan tiketnya?" tanya Clara sambil menyisir rambutnya dan berkaca. "Udah sayang, besok sehabis subuh kita langsung ke bandara ya, soalnya pesawat jam 10 pagi, jawab Brian sambil memilih-milih beberapa lembar pakaian yang akan ia bawa besok. "Bang, kamu belum jawab tadi, kenapa tiba-tiba ngajak pergi ke Jogja?" tanya Clara. "Oh iya, abang lupa bilang ke kamu, abang dapat perintah tugas dinas ke sana, ada acara seminar nasional," jawab Brian. Terus kenapa adek harus ikut?" Clara benar-benar tak paham maksud Brian yang memaksanya ikut, padahal kan agendanya kerja, bukan jalan-jalan. "Adek mau tahu kenapa?" Tiba-tiba Brian melangkahkan kakinya mendekati Clara, dan mendekatkan wajahnya ke Clara. Kenapa bang?" Karena wajah Brian yang terlalu dekat dengan wajahnya, Clara menjadi gugup. Brian tak menjawab, ia malah mencium bibir Clara dengan lembut kurang lebih selama 5 detik, dan kemudian melepaskan ciumannya. "Mana bisa abang jauh dari adek, anggap aja ini bulan madu kita," jawab Brian yang kemudian melanjutkan aktivitasnya menyusun baju di kopernya, sementara Clara yang masih bengong karena perlakuan Brian pun akhirnya tersadar. "Bulan madu apanya? Selama abang mengikuti acara seminar, adek ngapain? Cuma di hotel aja gitu." Clara masih tidak bisa menerima antara pekerjaan digabungkan dengan bulan madu. "Udah, pokoknya kamu ikut aja ya sayang, abang bisa atur waktu nanti. Jangan ada penolakan, oke?" Kalau Brian sudah berkata seperti itu, Clara tak bisa membantahnya lagi. "Iya bang," jawab Clara singkat kemudian keluar menuju kamar sebelah yang baju-baju serta barang-barangnya yang lain masih berada di sana. Clara pun memilih-milih pakaian, serta kerudung yang akan ia bawa. Setelah selesai semua mengemas-ngemas barang, serta melaksanakan sholat Isya, Clara berbaring di ranjang. Tiba-tiba ia terpikir harus menelpon ibunya memberitahu jika besok dia harus pergi keluar kota. Brian yang juga membaringkan tubuhnya di samping Clara, dari pinggir ranjang, lama-kelamaan makin dekat dengan Clara, dan Brian pun melingkarkan tangannya di perut istrinya. Clara tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan Brian, dia tetap berfokus pada apa yang dia rencanakan, yaitu menelpon ibu. Sambil tetap melihat ke arah ponsel, jari jemarinya mulai mencari kontak ibu yang ada di ponselnya. Telepon pun tersambung. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam sayang, gimana kabarmu nak?" "Alhamdulillah baik Bu, ibu dan ayah gimana?" "Alhamdulillah kami juga sehat dua-duanya, ada apa nak? Nelpon malam-malam begini?" Bu Zahra heran, tak biasanya Clara menelpon malam-malam. Ini Bu, besok Clara berangkat ke Jogja, Bang Brian ada tugas dinas ke sana, jadi Clara diajak sama Bang Brian, jelas Clara sambil tangannya menepis tangan Brian yang sudah bermain-main di lehernya. "Oh begitu nak, ya sudah kalian hati-hati ya, berangkat jam berapa?" "Besok sehabis subuh langsung ke bandara Bu." "Baiklah sayang, anggap aja ini bulan madu kalian ya." "Hehehe iya Bu. Ya sudah ibu istirahat ya, udah malam, assalamualaikum." "Iya nak, waalaikumsalam." Panggilan berakhir. Clara menghela nafas panjang karena melihat tingkah Brian yang manja, terus menempel padanya. "Bang, berat tahu tangannya, awas ih." Clara mengangkat tangan Brian yang sejak tadi berada di dadanya. "Pelit amat sih, mau peluk aja gak boleh." Brian mengulang lagi apa yang ia lakukan tadi, tanpa peduli ocehan istrinya. Karena malam sudah larut, Brian dan Clara memejamkan mata, hingga tertidur. Dan mereka berdua pun sangat lelah dan merasa kurang tidur karena kegiatan kemarin malam. Brian tidur dengan tangan melingkar di pinggang Clara,
seolah tak ingin lepas lagi. Clara sungguh tidak menyangka ternyata ia memiliki suami yang sangat manja seperti ini. Mereka pun tertidur dengan perasaan yang bahagia. Keesokan harinya, setelah kurang lebih 2 jam perjalanan dengan menggunakan taksi, tibalah mereka di bandara. Mereka berdua duduk di ruang tunggu, Clara yang merasa sangat mengantuk memilih bersandar di bahu kekar suaminya. Namun sebenarnya dia tidak benar-benar tidur, sambil memejamkan matanya, ia terus memikirkan apa yang akan ia lakukan selama Brian mengikuti kegiatan seminarnya. Memang kota Yogyakarta bukanlah kota yang asing baginya, Clara pernah mengambil pendidikan lanjutan selama 1 tahun di sana. Setelah menyelesaikan S1-nya, dan di sana juga banyak teman-temannya, tapi apa mungkin Brian mengizinkannya pergi dengan teman-temannya di sana? Sementara Brian mengambil ponsel dari dalam saku jaketnya, membuka chat yang sejak malam tadi belum ia baca. Bri, lo berangkat pesawat jam berapa? Gue jam 2 siang, bareng Angga. Chat yang pertama Brian buka adalah chat dari Robbie, dan Angga adalah rekan mereka yang juga mendapat tugas dinas ke Jogja. Ini gue udah di bandara, bentar lagi flight, balas Brian pada Robbie. Akhirnya setelah perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam, pesawat udara yang mereka tumpangi mendarat dengan sempurna di Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Setelah petugas mempersilahkan seluruh penumpang untuk turun dari pesawat, satu persatu penumpang mulai menurunkan barangnya dari kabin. Namun berbeda dengan Clara dan Brian, mereka memilih turun belakangan karena tidak mau berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Mereka pun sudah tiba di sebuah hotel, di mana hotel tersebut adalah tempat acara seminar nasional akan digelar. Cuaca kota Jogja saat itu sangatlah mendung, sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Bang, adek lapar, sambil merebahkan tubuhnya di ranjang, itulah yang diucapkan Clara saat mereka sudah berada di kamar hotel. Iya, bentar lagi kita turun ke resto ya, ini kan udah jam makan siang, jawab Brian sambil membuka jaketnya. Setelah makan siang, kita kemana bang? Tanya Clara yang terlihat tidak sabaran untuk menjelajahi kota Yogyakarta bersama suaminya. Istirahat dulu sayang, emang kamu gak capek? Brian membuka jaketnya, dan mulai duduk di tepi ranjang. Kalau untuk jalan-jalan adek gak capek bang, jawabnya. Kemudian bangkit dari ranjang menuju ke jendela kamar, membuka sedikit gorden dan melihat keluar. Tapi kayaknya cuaca gak mendukung deh untuk kemana-mana, sambung Clara lagi. Tapi kalau nggak jalan-jalan hari ini, besok kan abang udah mulai acara seminarnya, pasti dari pagi sampai sore tuh, cerocos Clara yang masih tetap berdiri di balik jendela. Kali ini Clara membuka lebar gordennya. Brian hanya tersenyum mendengar ocehan istrinya sejak tadi. Dia pun menyusul Clara dan mulai melingkarkan lengan kirinya di dada Clara dari belakang. Iya, sayang nanti kita keluar kok, yang penting sekarang kita makan, dan istirahat dulu sebentar, oke? Jawab Brian sambil mencium kepala Clara. Oke bang, bener ya, Clara langsung berbalik, karena kegirangan dia langsung memeluk suaminya. Saat makan siang di restoran hotel, Clara melihat sekeliling, ia tidak menyangka akhirnya bisa kembali ke kota ini lagi. Bang, kamu sebelumnya udah pernah ke sini? Tanya Clara. Udah, ini yang ketiga kalinya, kalau adek. Jawab Brian. 2 tahun yang lalu adek lanjutin pendidikan pengacara di sini bang, kurang lebih setahun adek di sini, sekalian magang, jelas Clara. Oh iya, kok kamu gak pernah cerita? Tanya Brian. Ini kan barusan adek ceritain, hehehe, Clara nyengir. Jadi kamu gak asing dong dengan kota ini. Begitulah bang. Ya sudah cepat habisin makanannya, biar cepat istirahat dan nanti malam kita jalan-jalan, ucap Brian pada Clara. Hah, malam, gak kelamaan bang. Clara cemberut. Brian tidak menjawab, ia hanya tersenyum melihat raut wajah Clara yang terlihat tidak sabaran. Setelah selesai makan siang, mereka kembali ke kamar, karena jam sudah menunjukkan waktu sholat zuhur,
mereka segera melaksanakan sholat zuhur. Dan kemudian Clara mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih santai, karena niatnya ingin tidur sebentar. Namun rencana Clara untuk tidur siang, digagalkan oleh suaminya yang tiba-tiba meminta haknya di siang bolong seperti ini. Inikah istirahat yang dimaksud Brian? Bukannya istirahat melepas lelah, namun malah melakukan aktivitas yang memerlukan tenaga. Clara tentu tidak bisa menolaknya, cuaca dan suasana sangat mendukung kala itu, meski rintik hujan perlahan telah membasahi tanah sebagian kota Jogja, dan tentunya cuaca di luar sangat dingin. Namun berbeda dengan mereka yang merasa hangat, karena saling menghangatkan satu sama lain. Mereka melakukannya dengan penuh cinta dan kasih sayang, tak ada lagi canggung di antara mereka seperti sebelumnya. Dan tentu saja dengan menaruh harapan besar berharap agar apa yang mereka lakukan dapat membuahkan hasil, memberikan kebahagiaan kepada orang tua mereka. Hujan turun semakin deras, menjadi saksi mereka berdua yang sedang memadu kasih. 2 jam kemudian setelah tertidur lelap, Brian membuka matanya, mendapati wajah istrinya yang sedang tertidur sangat nyenyak. Tepat di hadapannya, ia pun tersenyum dan membelai rambut wanita yang akhir-akhir ini selalu ada di pikirannya itu. Dengan pelan bergerak bangkit dari ranjang, ia tidak mau mengganggu istrinya yang sedang terlelap kemudian mengenakan semua pakaiannya, dan mengambil ponselnya yang sejak tadi pagi ia abaikan. Begitu banyak chat masuk yang belum ia baca. Salah satunya chat dari kontak yang tidak ia simpan, chat tersebut. "Safe flight ya Pak, hati-hati di jalan." Brian yang awalnya tidak mengetahui siapa itu, saat mengecek foto profil si pengirim, ternyata pengirim chat tersebut adalah Ranti. "Dia lagi," gumamnya. Brian tidak membalasnya dan memilih mengabaikannya, kemudian bergegas membersihkan dirinya ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Clara pun terbangun dengan perasaan bingung, "Aku di mana?" dan kaget melihat tubuh polosnya di balik selimut. Clara bergegas mengenakan semua pakaiannya. Brian keluar dari kamar mandi, melihat Clara sedang mengenakan pakaian. Clara pun langsung menutupi tubuhnya dengan selimut yang ada di depannya. "Kenapa malu sayang?" "Hahaha," Brian menertawakan istrinya. "Ih, adek mau mandi." Clara melingkarkan handuk di badannya dan berlari menuju kamar mandi. Ponsel Brian bergetar ada panggilan masuk. Brian segera mendekati nakas mengambil ponselnya. Dalam panggilan. "Halo Rob," ternyata panggilan tersebut adalah Robbie. "Lo di mana?" "Di hotel nih. Keluar yuk, bosen gue." "Sorry Rob, gak bisa." "Lah kenapa?" "Gue sama istri." Sambil menyelam minum air ternyata. "Hahaha, iya dong apa salahnya sekalian honeymoon." "Ya udah, selamat bersenang-senang." Panggilan berakhir. Clara yang berada di dalam kamar mandi, sedang berdiri di hadapan cermin, ia melihat begitu banyak tanda akibat ulah suaminya, di leher hingga ke dadanya. Yang kemarin aja belum hilang, udah nambah lagi. Setelah selesai sholat maghrib, mereka pun bersiap-siap untuk keluar hotel. Kali ini Brian memenuhi janjinya pada Clara untuk jalan-jalan di malam hari. "Udah siapkan sayang. Pak jaketnya ya di luar pasti dingin," kata Brian sambil menatap Clara yang sedang memakai kerudungnya. "Iya bang, udah, yuk." Clara tersenyum lebar, karena inilah yang ia tunggu-tunggu sejak tadi. Mereka memesan taksi online, dengan tujuan ke Jalan Malioboro. Karena itulah tempat yang pas untuk dituju pada malam hari di kota Yogyakarta, dan juga kebetulan dekat dengan hotel tempat mereka menginap. Setibanya di sana, begitu ramai pengunjung dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Siapa sih yang tak tahu Jalan Malioboro? Yang sudah pernah ke kota Yogyakarta pasti juga pernah berkunjung ke tempat favorit kota ini. Siapa saja yang sudah pernah menginjakan kaki di kota ini, pasti akan rindu ingin kembali lagi, bener gak readers?